Aku telepon sama mantan mertua kan, Pak, ini cucunya mau kuliah. Oh iya, Ndok, iya iya iya, ya kan. Nah, setelah itu, nak tolong Pak untuk mengisi ini datanya bahwa anak saya ini mau ngikut ini apa namanya? Agak didinginkan Kak, panas Kak. Karena kan ada di biodatanya itu, sudah ada di biodatanya itu harus ngisi nomor nik ayah, ya kan? Karena dan di akte kan ada nama ayah kan. Nah, saya bilang ini butuh niknya bapaknya, saya bilang gitu kan, untuk ikut tes agar dapat beasiswa. Akhirnya mantan mertua saya bilang, oke lah nanti saya telepon ya. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Saya minta tolong sama ini sepupu dari mantan suami, ya kan? Sepupu. Nah akhirnya saya telepon, oke lah saya tunggu kabarnya. Ternyata kabarnya adalah seperti itu. Dia itu kan sudah ikut mamanya jadi Kristen. Ya. Jadi saya ini tidak ada kewajiban lagi. Dan dia udah jadi ikut sama mamanya jadi Kristen. Dan dari situlah katanya, aku sudah nggak ada hak dan aku aja nggak bisa menjadi wali nantinya. Emangnya ada bekas anak? Adakah Bang? Ada bekas anak? Ini luar biasa ya. Iya, kalau secara logika seharusnya tidak. Mau agama apapun kayaknya kalau bekas anak ya nggak bakalan pernah ada. Tapi ya memang mungkin dia ajaran yang lain mungkin jadi Saya aja nikah sama mantan saya 10 tahun. Mungkin lebih, ya kan? Nggak pernah saya lihat dia sholat. Nggak pernah. Hmm. Nggak pernah saudara saya nengok mantan saya sholat. Kalau saya nggak pernah, Pak Pahan saya nggak pernah minta uang. Sejak saya diceraikan karena saya masuk Kristen. Ya. Saya nggak pernah minta uang. Sampai detik ini, tidak pernah. Kalau saya mau marah saudara, saya bisa. Saya bisa datang ke Polres loh. Saya nikah itu nikah apa resmi, sampai ke kantor segala dulu. Ada kok baju bayangkari saya. Dan orang-orang di Polres Sampang Madura itu yang kenal dengan saya pasti hafal dengan saya. Tapi ya, tapi sejak saya diceraikan dan masuk Kristen, saya nggak mau minta-minta, saudara. Nggak mau minta-minta. Buktinya saya dan anak-anak saya dipelihara sama Tuhan. Ya, pikirannya itu kan gini loh Bunda. Ya, pikirannya apa? Ingin terlihat saya dan anak-anak saya itu menderita, ya, nggak bisa hidup. Terus kami nangis-nangis darah, mohon-mohon, lalu saya dan anak-anak saya kembali gitu. Mau saya disuruh kembali, bertobat kau, karena kau itu jadi murtad, akhirnya hidup kau susah. Oh, buat saya tidak. Tuhan Yesus agak mati. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Itu Tuhan. Meskipun di dalam keadaan seperti apapun saya, Tuhan tuh berkali-kali menolong. Ya. Tuhan berkali-kali mengangkat saya. Ya. Banyak tangan-tangan mau menghancurkan. Bahkan sampai detik ini. Ya. Ya. Sampai detik ini. Kalau saya ya
Momi Z, sampai detik ini meskipun dari pengadilan, dari kantor anak dapat sekian, saya nggak pernah hiraukan itu, Mom. Karena kenapa? Saya masih ingat beliau ngomong apa. Ya. Ingat ya, kalau kamu nanti nggak bisa ngasih makan anakmu, ini maaf ya, bukan saya jorok nih, kau ngangkang aja dan minta sama Tuhannya orang Kristen kau. Perkara gitu. Karena itu, ya, saya tidak mau menghiraukan masalah uang, biaya, tanggung jawabnya dia. Sama sekali gak mau. Sama sekali saya gak mau. Aku masih punya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar. Amin. Iya, jangan jual Yesus. Betul, Mom. Ya. Dan buktinya apa? Dia benci dengan saya jadi Kristen. Ya. Dia benci jadi saya Kristen. Keluarga saya aja yang dulunya benci dengan saya. Keluarga saya sendiri ya. Anda lihat kalau sering saya nge-live, kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada sepupu saya masuk. Nggak pernah mereka ngujat-ngujat saya, nggak pernah. Ya udahlah, karena saya melihat Mbak itu semakin hari semakin baik. Bahkan ada loh kesaksiannya, saudara, dimana bahwa makamnya almarhum mama saya yang sudah menjadi Kristen, meskipun dimakamkan secara agama yang sudah lalu, itu bau wangi loh. Itu sudah membuktikan bahwa apa? Mama saya itu sampai meninggal percaya kepada Yesus itu adalah yang benar. Ya. Pewanal, Anda lihat dong di YouTube saya. Kesaksian dari sepupu saya. Ya, yang membersihkan makam almarhum mama saya. Ya. Nggak masalah, nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya nggak butuh dipercayai orang kok. Yang penting Tuhan Yesus yang kita percaya, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita lahir dan batin. Memang orang Kristen di dunia ini, saudara, harus kuat memikul salib. Orang Kristen tuh harus kuat memikul salib. Karena namaku kamu akan dibenci. Memang betul, itu sudah ada di Alkitab, saudara. Ya, itu sudah ada di Alkitab. Kamu bisa sate, Kak? Kalau udah nanti punya mama ya. Nih. Itu sudah ada Alkitab. Jadi buat apa? Buat apa kita takut? Gak usah kita takut dibenci. Ibu gak ke gereja pagi ini, Pak, puji Tuhan ya. Ke gereja itu nanti ya Pak, nanti sore. Ya. Saya di Pontianak, saudara, saat ini ya. Saya di Pontianak, saya ada kegiatan dan sekaligus saya mau ngantar anak saya untuk daftar kuliahnya. Dan puji Tuhan, ya, tanpa tanggung jawab dari seorang bapak kandungnya, ya, Tuhan Yesus itu sudah memberikan saya kekuatan. Ya. Harus pikul salib. Jadi bapak, jadi ibu, di dalam Tuhan, itu gak ada yang lemah. Di dalam Tuhan kita dikuatkan. Amin. Di dalam Tuhan kita dikuatkan. Amin, saudara. Sebentar ya. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik, saudara. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya yakin dan percaya. Di dalam namanya itu besar kuasanya. Di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 sampai ke-13.
berpesan agar kita waspada terhadap orang yang murtad dari Allah. Dan saya tidak mau ada di antara itu. Amin Pak Marpau. Kita harus waspada. Kita harus waspada terhadap orang yang murtad dari Allah. Karena orang yang murtad meninggalkan Kristus, dia itu hidupnya penuh dengan kebencian, mencaci maki, mengkamuflase, membolak-balikan ayat Alkitab. Ya. Mommy. Iya, Mom. Nggak janji ya, Mom. Soalnya saya di Pontianak ada beberapa kegiatan, Mommy ya. Ya. Dan, saudaraku, saya tidak mau ada di antara orang-orang yang murtad, yang meninggalkan Kristus karena melarat, karena susah, karena sedih, karena sering dihina, karena sering diancam. No way buat saya. Saya nggak takut. Sampai mati, ku tetap cinta Yesus. Apa, Pak? Di Ibrani berapa, Mbak? Itu, Pak. Bapak buka di Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 13 ya, Pak ya. Itu mengajarkan kita agar kita waspada. Ya. Oke, Pak. Banyak di situ, Pak, ayat-ayat Alkitab tentang jangan murtad ya, Pak ya. Bapak Patar, saya itu mengampuni loh, Pak. Saya mengampuni, saya memaafkan, dan saya tetap berdoa yang terbaik, gitu. Ini Pak ya. Saya memang Shalom Mommy. Saya meskipun disakitin, ya, lahir dan batin, termasuk anak-anak saya, sampai seperti itu bapaknya. Tapi saya bilang sama anakku, kita harus kuat. Di dalam Tuhan Yesus itu ada kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan Yesus itu ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kita rasakan itu, karena Tuhan sudah mempersiapkan. Di mana ada ujian-ujian besarmu di dalam hidupmu, maka Tuhan Yesus mempersiapkan berkat-berkatnya yang lebih besar lagi. Amin. Jika anak saya saat ini diberikan menurut dia ya, menurut bapaknya sendiri, dia ingin anaknya nggak berhasil ya. Ya, karena apa? Nomor nih itu. Buat saya nggak masalah. Saya bilang sama anak saya, kamu tidak ikut tes beasiswa sekalipun, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus. Kamu dan mama diselamatkan sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pemilik, penguasa di bumi dan di surga. Amin. Iya, Mommy. Betul. Mau kuliah apa, Mbak? Anak mau kuliah apa? Anakku kemarin mau ikut itu tes kedokteran. Kemarin ikut tes beasiswa. Taulah Bang, kalau di swasta kedokteran kan biayanya besar. Saya bilang begini, anakku ini yang abangnya kan sudah jadi gembala, ya kan? Puji Tuhan, anak pertamaku udah jadi gembala, ya kan? Yang ini suruh jadi gembala lagi juga nggak apa-apa. Enggak, anakku yang ini dia ini, aku nggak mau jadi gembala langsung mah, tapi aku pengen pelayanan itu aku membantu mama sama emas itu di bagian medis gitu loh. Artinya mau bantu dari segi obat-obatan atau apa gitu ya. Kalau gini masalahnya, kalau dia mau sekolah STT, ada yang beasiswa ini gratis di Malang Kalau sama mau STT ya aku ya bisa, lawang mamanya pendeta lah gimana toh Bang. enggak. Tapi Kalau di ada sini, juga boleh. tapi di sini saya tidak mau
memaksakan keinginan anak saya. Anak saya memiliki keinginan dan tujuannya yang bagus semua, gitu loh. Betul, betul. Jadi tinggal kita sebagai seorang ibu itu mendukung dan mengarahkan saja. Anakku kan udah bilang yang perempuan, ya. Mama, aku pengen bahwa aku tuh masuk di bagian medis aja, ya. Abang tahu nggak di kampung? Kalau Anda lihat di YouTube saya, Bapak Ibu bantu dong di subscribe YouTube saya, Diana Madurese, ya. Diana Madurese. Di situ saya ini kan pelayanan di kampung. Terus sering membawa obat-obatan juga, membantu orang-orang, bukan hanya jemaat saudara, orang-orang mau Kristen, Katolik, mau Islam, mau apapun, saya nggak peduli agamanya apa, gitu loh. Tuhan Yesus saja datang ke bumi ini, saudara, nggak pilih-pilih, semuanya Tuhan kasihi. Itu yang saya contoh, gitu loh. Itu yang saya contoh. Dan dari situlah saya melihat bahwa di kampung ini kalau yang untuk obat-obatan medis itu memang sangat kurang, gitu, sangat kurang, saudara, di perkampungan. jadi buat saya saudara, saya ingin bahwa anak saya itu memiliki talenta, ya, kerinduannya, cita-citanya itu selagi di dalam koridornya Tuhan, kenapa enggak, gitu saudara, ya. Dan puji Tuhan, saya mendukung anak saya. Dan Mommy, tahu nggak Mommy Z, saya kemarin berdoa sama Tuhan, ya. Dan dari situlah saya berserah sama Tuhan. Tuhan, yang terbaik dari Tuhan terjadilah. Tahu nggak saudara? Saya nangis, Mom. Saya nangis. Tuhan, saya mau bagaimana? Saya nggak mau berbuat dosa. Saya nggak mau menjadi orang murtad. Saya nggak mau menjadi seorang ibu yang untuk anak-anaknya yang tidak bisa berdampak. Kita ini kan menjadi orang tua, apalagi saya sebagai gembala, gitu kan. Di sini bahwa saya ingin menjadi seorang ibu, ya, sebagai orang tua, sekaligus mengembalakan dari keluarga saya dulu untuk bisa berdampak, gitu loh. Berdampak itu kan dari keluarga dulu, saudara. Betul nggak? Saya bilang dengan anak-anak saya, ya, kalau Tuhan, kalau saya, ini kok bunyi apa ya? Jadi buat saya, saudara, saya ingin mulai dari keluarga saya. Yang pertama, puji Tuhan, abang, ya, anak saya yang pertama, si Emas. Ya. Si Emas itu awalnya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Anak saya itu sudah didoktrin bahwa saya ini orang gila, orang stres, orang murtad, ya, penghuni neraka jahanam. Bayangkan, saudara. Salam baca. Anak saya yang pertama didoktrin seperti itu. Karena kemurahan Tuhan. Ya, karena kemurahan Tuhan. Saya katakan. Dengan doa-doa. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya anak saya menjadi seorang gembala. Mommy. Padahal dulunya anak saya itu sekolah di Wali Songo. Saya bersyukur sekali. Ya. Dan itu enggak instan, Mommy, enggak instan. Anak saya tetap enggak mau dibaptis. Saya cerita tentang anak pertama saya, Mom, ya. Mommy baru masuk, ya, Mommy, ya, di komal saya. Dari SMP, ya, dari SD, SMP, sampai SMA, anak saya enggak mau dibaptis, saudara. Tapi
Saya bawa anak-anak saya pelayanan sampai ke Kalimantan Tengah, ke Jawa, ke Jakarta, ke Surabaya. Saya bawa anak-anak saya, saudara. Kamu percaya atau nggak percaya, kamu lihat kuasa Tuhan Yesus. Ya. Mamamu ini, ya, melayani Tuhan, upahnya itu bisa ngasih kalian apa? Hidup. Ya. Diberikan kalian pendidikan dari Tuhan. Kalau ada orang yang berdoa sampai saat ini, ya, Tuhan berkati saya sehingga saya jadi orang kaya raya. Itu kurang tepat. Ya, buat saya. Tapi kita berdoa, Tuhan berkati hidup saya menjadi anakmu yang takut akan Tuhan. Dan engkau memakai saya Tuhan dengan luar biasa. Itu saya doanya itu, Mommy. Sederhana. Saya sama Tuhan gak minta kaya. Saya minta Tuhan berkati dan Tuhan pakai saya. Amin. Itu. Kalau orang Kristen itu doanya beda, Mom. Kenapa juga ada orang miskin? Pak, kalau semuanya orang kaya, Pak, siapa yang mau jual sayur, Pak? Siapa yang mau jual ikan, Pak? Siapa yang menjadi tukang bersih-bersih, Pak, di jalan? Yang tukang nyapu-nyapu di jalan, Pak, kalau jadi kaya semua? Pak, pagi-pagi jangan lupa ngopi. Salam, Pak Justin. Ya, Pak, ya. Kalau orang kaya semua, Pak, nggak ada yang mau kerja jadi PRT, pembantu rumah tangga. Ya. Gitu, Pak. Terus kalau orang kaya semua, Pak, habis makan piringnya dibuang semua. Tapi orang Kristen, Pak, ya, kalau ada yang terlihat dari materi finansialnya itu miskin, di mata kita manusia, orang itu miskin karena kurang finansial, tapi di mata Tuhan, dialah yang terkaya imannya, Pak. Karena orang yang paling miskin sekalipun, dia tetap setia sampai akhir hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dialah pemenangnya, Pak. Orang kaya itu, Pak, kalah ilmunya dengan orang miskin. Oh enggak, Pak? Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Karena Anda lihat dong. Apalagi di sosmed ya. Betul enggak? Di sosmed. Ada dokter. Profesor. Meninggalkan Tuhan Yesus. Padahal dia itu kaya raya secara finansial. Tapi miskin imannya. Ya, Pak, ya? Yang tadi Bapak tanya. Kenapa juga? Jadi kita pilih mana? Mau kaya atau miskin? Bapak doa, Pak. Hidup Bapak itu mau makan atau mau cuma hidup doang. Nggak ada tujuan. Di Amsal pasal 14 ayat 14, saudara. Ya. Bang Man Kubaha. Saya kasih ayat buat Anda ya saat ini. Amsal pasal 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ini Bible ya, Pak, ya. Orang yang murtad hatinya akan puas dengan jalannya sendiri. Orang yang murtad hatinya akan puas dengan jalannya sendiri. Tapi orang baik akan puas dengan jalannya sendiri. Ya. Jadi di sini orang yang murtad hatinya. Karena banyak orang kaya murtad. Tapi yang miskin setia gitu loh, Pak. Karena orang yang miskin secara finansial dia kaya imannya. Meninggalkan Kristus. Itu Bapakku. Amin. Banyak toh? Banyak toh? Banyak nggak saudara-saudara? Orang kaya wis jadi dokter murtad. Jadi pendeta murtad banyak. Jangan bangga kalau ada pendeta murtad. Jangan bangga, ya. Jangan bangga ada pendeta murtad. Lebih baik mantan penjahat,
daripada Anda itu mantan pendeta. Kenapa? Karena pendeta itu ya pasti sudah tahu firman Tuhan. Sudah tahu firman Tuhan. Tapi kenapa sudah tahu kebenaran Anda itu jadi murtad? Kebanyakan. Kalau pendeta sudah murtad, Pak, itu karena kurang makan. Kerjaannya apa? Ngerusuh. Nipu sana sini. Karena sudah nggak dipercaya oleh orang banyak dan sekitarnya. Kasih bantuan gereja buat hidup hedon. Jalan-jalan sana sini. Ya. Diundang pelayanan, firman Tuhannya tentang apa hidupnya? Hidup saya melarat, gak punya beras, gak punya minyak goreng, gak punya uang, mau makan hidup susah. Siapa yang mau undang pendeta yang khotbahnya begitu? Ya kan? Banyak, Pak. Maaf ya saudara-saudara, bukan saya menjelek-jelekan hamba Tuhan, enggak. Karena saya juga kapok gitu loh. Saya kapok Ibu Momi, ya, Momi, Ibu Teti, saya pernah kapok loh ngundang pendeta. Ya, kerjaannya khotbahnya itu malah menciptakan hidupnya yang saat ini loh, saya mau kesini aja mau beli bensin susah. Di rumah kosong berasnya. Ya kan? Gak punya beras, gak punya minyak goreng, lauk pauk gak ada di rumah, gak punya apa-apa. Terus harus bagaimana? Saya aja pernah gak makan 3 hari, saudara. Tapi saya gak murtad. Tapi saya gak pernah khotbah, saya gak punya apa-apa. Enggak. Jangan sekali-kali Anda berbicara dan berpikir bahwa Tuhan kita miskin. Tuhan ini kaya raya yang memiliki hidupmu, semesta alam, bumi dan di sorga. Amin.